Suatu hari Rasulullah pernah dicari-cari oleh seorang anak kecil. Ya, anak kecil orang sini bilang apa? Bayi. Masa bayi bisa nyari-nyari? Anak kecil, sama kayak bocah. Ada bocah nyariin Rasul. Ini bocah jauh-jauh datang dari Mekah, masuk ke kota. Mudah-mudahan Bapak sehat, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ini anak nangis, dia lapar, dia kehausan, dia tidak punya uang. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini melihat ada anak tertidur seperti ini, bersandar di tiang, dihampiri oleh laki-laki tersebut, dibangunkan, diusap itu air matanya dengan sorban laki-laki tersebut. Contoh, diusap seperti ini. Subhanallah. Setelah diusap, dibelai rambutnya. Ditanya anak ini, "Nak, kamu berasal dari mana?" Si anak bangun, "Saya dari kota Mekah." Emosi. "Kamu kesini sama siapa?" "Saya numpang dengan saudara-saudara yang bawa unta yang mahal itu, saya masuk ke dalam tas." "Kamu sudah lapar?" "Emang gak lihat saya lapar?" Galak dia. Orang lapar itu galak, betul gak? Lapar, galak, kenyang, ngantuk. Itulah manusia. Lapar, galak, kenyang, ngantuk. Karena dia lapar, dia emosi. Orang laki-laki tersebut, Bapak Ibu, sebenarnya ketika dia datang, dia melihat menetes air mata anak itu didekati. Lalu ditanya kembali setelah beberapa pertanyaan tadi, "Kamu haus, Nak?" "Iya, aku haus." Sebenarnya Bapak Ibu tahu siapa orang yang sedang datang itu? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi si anak kecil ini tidak tahu kalau laki-laki yang menghampiri itu adalah Nabi Muhammad. Dia emosi, ditanya oleh Rasulullah, "Kamu ke kota Madinah mencari siapa?" "Saya cari yang namanya Muhammad. Lelah saya, letih, dari pagi saya cari belum bertemu." Tapi Rasulullah tidak mengenalkan diri sebagai Nabi Muhammad. Rasul kembali bertanya, "Ada apa engkau ingin ketemu Muhammad?" "Saya mau buktikan Muhammad katanya orang baik, tapi saya yakin dia pasti orang paling pelit." Dia tidak tahu dia sedang bicara dengan siapa. Muhammad SAW. "Saya yakin Muhammad itu tukang sihir, Muhammad tukang bohong." Padahal dia sedang berbicara dengan Nabi Muhammad. Saya, Pak, kalau melihat anak kecil begini, kemudian saya tanya, dia cari saya, tapi dia belum tahu, sudah saya dibilang pelit, saya dibilang musyrik, saya dibilang tukang sihir. Yang enak ini anak kita apain? Kita laminating kalau perlu. Pertanyaannya, apa Rasulullah marah? Tidak. Apa dimaki sama Rasulullah? Tidak. Walaupun Rasulullah dimaki, dihina oleh anak kecil itu, Rasulullah tiba-tiba memeluk badan anak itu, diciumi anak itu oleh baginda Rasulullah SAW, diusap air matanya, dihilangkan itu kotoran-kotoran unta yang ada di bajunya, digendong ke rumahnya. Pertanyaannya, anak itu sudah tahu belum kalau yang menggendong itu Rasulullah? Belum. Rasulullah sampai di rumah, Rasulullah masuk duluan. Rasulullah berbisik kepada istrinya. Siapa istrinya? Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bisik-bisik, "Aisyah, anak ini mencari aku. Jangan kau sampaikan kalau aku adalah Muhammad, supaya dia tidak merasa bersalah. Aisyah, anggap ini anakmu sendiri. Mandikan dia, ganti bajunya, kasih makan yang paling enak,
kasih kurma, kasih roti, minumkan air zam-zam, biarkan dia tidur lelap karena sudah berangkat dari Mekah. Diurus sama Aisyah. Allahu Akbar, itu akhlak. Besok pagi setelah anak itu bangun dari tidurnya, apa kata Rasul? Nah, kamu pergi dengan mama kamu ini, kamu pergi dengan omakmu ke pasar dengan Aisyah. Tolong Aisyah, dia tidak tahu, anak itu tidak tahu kalau ternyata masih tidak tahu kalau yang membawa itu adalah Rasul dan istri. Bawa anak ini ke pasar, belikan baju yang paling mahal, belikan terompah atau sendal yang paling mahal, belikan makanan yang paling mahal. Dibawa sama Siti Aisyah, digendong erat, diciumi oleh Siti Aisyah. Sudah wangi, sudah dimandikan oleh Siti Aisyah. Sampai di pasar, kalau pasar zaman dulu itu Pak, kayak di film-film zaman dulu ya. Masuk pertama ke tempat sendal. Kata Aisyah, nah pilihlah sendal yang paling bagus. Kata Aisyah sama penjaga sendal, jangan bilang-bilang kalau saya istri Muhammad. Karena yang dicari siapa? Muhammad. Masuk lagi ke toko yang kedua, dibelikan celana yang bagus-bagus. Aisyah juga berpesan, jangan bilang-bilang kalau aku istri Muhammad. Masuk ke toko yang tiga, toko yang menjual surban dan makanan. Kalau toko yang pertama tadi laki-laki bisa jaga rahasia. Toko yang kedua sama laki-laki, tidak bocor, jaga rahasia. Yang ketiga ini Pak, mama gatal sudah mulutnya. Sudah dipesankan sama Aisyah, jangan kau bilang aku istri Muhammad. Anak ini sedang mencari Muhammad, tapi dia sudah memaki Muhammad. Suamiku tidak ingin dia tahu kalau suamiku adalah Muhammad. Si perempuan penjaga toko sorban cuma bilang siap, tapi dia keceplosan. Biasa Pak, pura-pura keceplosan. Apa kata si penjaga sorban perempuan ini? Ya Aisyah, ya zaujata Muhammad. Dipanggillah Aisyah sama si perempuan penjaga toko. Apa dipanggilnya? Wahai Aisyah, istri Muhammad. Si anak ini mendengar, berpikir dia, kalau ini adalah Aisyah istri Muhammad, berarti yang semalam membawaku dia adalah Muhammad. Semalam yang sudah aku maki-maki, semalam yang sudah aku hina, tetapi dia tidak marah sedikit pun. Bahkan dia peluk tubuhku, dia kecupi kenangku. Kemudian juga subhanallah, diberikannya aku tempat terbaik untuk istirahat. Oh, berarti itu adalah Muhammad. Subhanallah, dilepaskan itu sendal barunya, dilepaskan sorban barunya, dilepaskan celana barunya. Dia tinggalkan Aisyah, dia berlari ke rumah Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sedang mendirikan sholat duha. Diambil itu tangannya baginda Rasulullah, diciumi tangan Rasulullah, dipeluk oleh anak tersebut. Tidak ada kalimat yang dia ucapkan kecuali kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau Muhammad adalah utusan Allah. Maka izinkan aku menjadikan engkau sebagai ayahku. Subhanallah. Jadi kalau bapak ibu ketika kejadian di Makassar ada orang yang ngaku Islam tapi ngebunuh orang lain, ngaku Islam tapi memerangi orang non muslim, itu bukan Islam. Islam itu menyejukkan, Islam mendamaikan. Banyak orang kafir di Mekah, kafir Quraisy itu masuk dalam agama Islam bukan karena dipaksa oleh Rasulullah, tapi karena melihat akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Seperti anak kecil tadi melihat betapa mulianya hati seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa setiap sholat kita disuruh berselawat kepada baginda Rasulullah. Bacaannya apa Bu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Berarti betapa cinta kita kepada
sallallahu alaihi wasallam. Kisah tadi ya, Rasulullah dalam keadaan habis dihina dan dimaki, faham? Tapi Rasulullah masih tetap mau berbagi. Rasulullah masih mau bersedekah. Rasulullah masih ingin membahagiakan orang lain. Ternyata orang Islam itu kewajibannya satu, dia baik terhadap Allah. Yang kedua, tugas kita membahagiakan